Shalom adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabar adik-adik di rumah? Inang berharap dan Inang doakan semoga adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Wah, senang sekali kita bisa kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1. Inang mau menyapa dulu anak-anak sekolah minggu GKPI Jelambar dan juga anak-anak sekolah minggu GKPI Raja Wali. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Tapi sebelumnya, Ina mau tanya dulu nih. Siapa adik-adik di rumah yang pagi tadi ketika bangun tidur langsung berdoa? Apakah ada? Atau justru lupa adik-adik ya? Langsung sibuk dengan kegiatan masing-masing. Nah, Ina mau ingatkan ya adik-adik, jangan lupa ketika kita bangun pagi, hal pertama yang harus segera kita lakukan adalah berdoa. Kita mengucap syukur adik-adik karena Tuhan telah menyertai tidur kita sepanjang malam. Dan pagi hari juga kita boleh kembali merasakan hari yang baru, menghirup udara segar, hangatnya sinar matahari. Itu semua adalah berkat dari Tuhan adik-adik yang harus kita syukuri. Baik adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian lagu Terima Kasih 1000. Silakan adik-adik bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dalam penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita adik-adik, Inang mau mengajak adik-adik dulu untuk mengulang kembali ayat hafalan minggu lalu yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Inang yakin adik-adik di rumah pasti sudah mempraktekannya dengan baik. Ayat hafalan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
Adik-adik, ayat hafalan ini mau mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup saling melengkapi satu sama lain. Ingat ya adik-adik, ayat hafalan bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali mengangkat satu pujian untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Inang yakin adik-adik di rumah pasti sudah sering dengar lagu ini ya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dengan penuh semangat kita mau menyanyikan lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Adik-adik, kita sekarang akan masuk ke pengakuan iman rasuli. Adik-adik di rumah silakan ambil posisi yang baik, yang hikmat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulai ya adik-adik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bagaimana adik-adik? Masih semangat terus ya mengikuti ibadah online kita? Baiklah adik-adik, sebelum kembali memuji Tuhan, Inang mau tanya dulu satu pertanyaan lagi untuk adik-adik di rumah. Siapa nih adik-adik di rumah yang sering membantu atau menolong anggota keluarga lainnya di rumah? Mungkin membantu adik belajar, atau mungkin menolong mama merapikan kamar atau rumah, atau menolong papa mencuci mobil dan lain sebagainya. Apakah adik-adik di rumah sering melakukan hal tersebut? Menolong anggota keluarga yang lain? Nah, itu adalah sikap-sikap atau perbuatan yang baik adik-adik. Tuhan menginginkan kita agar kita bisa hidup rukun, saling tolong-menolong dan bersatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Oh, betapa indahnya. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Oh, betapa indahnya. Hidup dalam persatuan.
Baik adik-adik terkasih, kita sudah mengangkat beberapa pujian, kita juga sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli kita tadi adik-adik. Sekarang tiba saatnya untuk kita kembali belajar tentang 10 hukum Tuhan. Tapi kali ini kita akan belajar dan mendengarkan hukum yang ke-6 sampai dengan hukum yang ke-10 dengan maksudnya. Mari adik-adik, silahkan didengarkan dengan baik, diikuti agar dalam kehidupan sehari-hari nanti kita boleh melakukan 10 hukum Tuhan ini. Mari adik-adik kita mulai ya. Hukum yang ke-6. Jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Hukum yang ke-7, jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Hukum yang ke-8, jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Untuk kepentingan kita, kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Hukum yang ke-9, jangan kau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Hukum yang ke-10, jangan kau mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki temanmu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Semangat terus ya adik-adik belajar firman Tuhan dan juga melakukan 10 hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kita Satu di Dalam Tuhan. Saatnya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah silahkan siapkan Alkitabnya, persiapkan juga hati, pikiran, dan telinganya ya adik-adik
untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kita boleh mengerti apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 424 ayat yang kedua, Yesus menginginkan daku. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak percaya ya kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan bahagia. Nah, untuk firman Tuhan minggu ini, adik-adik akan ditemani sama Kak Winda ya adik-adik ya. Seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu adik-adik. Mari adik-adik persiapkan hati adik-adik dan bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan, di mana kami anak-anak GKPI Raja Wali dan GKPI Jelambar bisa bersama-sama melakukan ibadah virtual Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pandai, dan anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema minggu ini yaitu tentang menolong sesama saudara, di mana firman-Nya diambil dari Keluaran 2, 1-10. Adik-adik sudah pegang Alkitabnya ya. Mari bersama-sama dengan kakak kita membacanya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang anak laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil.
sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu dan bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, adik-adik, cerita tentang kelahiran Musa ini yaitu bercerita bagaimana pada saat itu bangsa Israel sedang berada di negeri Mesir. Nah, karena Raja Mesir yaitu Raja Firaun merasa takut karena dia telah melihat jumlah bangsa Israel itu semakin bertambah, semakin banyak. Nah, jadi Raja Mesir itu ketakutan. Dia takut nanti kalau bangsa Israel semakin banyak, bangsa Israel akan menindas bangsa Mesir. Makanya raja membuat keputusan untuk mempekerjakan kerja paksa setiap laki-laki dari bangsa Israel. Nah, selain itu raja juga memutuskan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Jadi pada saat itu adik-adik, kalau ada di antara bangsa Israel ada ibu-ibu yang melahirkan seorang bayi laki-laki, maka akan diambil sama prajurit dari bangsa Mesir lalu dibunuh adik-adik. Nah, jadi pada saat itu yaitu ibunya Musa sedang melahirkan Musa. Nah, pada saat Musa sudah lahir, dilihatlah bayi Musa ini sangat lucu sekali. Nah, ibunya ketakutan kalau sampai prajurit Mesir tahu, nanti bisa-bisa bayi Musa ini dibunuh. Makanya sama ibunya diumpetin tuh adik-adik selama 3 bulan. Tapi kan nggak mungkin ya diumpetin terus, lama-lama kan bisa ketahuan. Makanya ayah dan ibunya berpikir bagaimana ya caranya supaya anak ini tetap selamat ya. Nah, akhirnya mereka membuat sebuah peti, lalu bayi Musa dimasukkan ke dalam peti adik-adik, terus dihanyutkan ke sungai Nil. Nah, sepanjang dihanyutkan di sungai Nil itu, orang tuanya menyuruh kakaknya untuk mengawasi bayi Musa dari jauh. Nah, untuk memastikan apakah bayi Musa ketahuan sama prajurit Firaun atau selamatkah bayi Musa dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Jadi kakaknya tuh ngintipin dari jauh tuh kemana peti itu mengalir. Nah, pada saat peti itu mengambang di air, nah tiba-tiba ada datang putri Firaun, putri dari Raja Mesir yang akan mandi di sungai Nil. Nah, pada saat sedang mandi main air, dilihat sama putri Firaun, kok itu ada peti ya di ujung ya gitu. Akhirnya dia suruh dayang-dayangnya untuk mengambil peti itu. Pada saat dibuka, isi peti itu ternyata berisi seorang bayi yang lucu. Akhirnya putri Firaun merasa senang melihat si bayi. Dia juga merasa kasihan karena dilihat bayi itu lagi menangis. Nah, putri Firaun tahu kalau bayi itu adalah bayinya orang Israel. Tapi karena dia merasa kasihan melihat bayi itu, dia merasa sayang melihat bayi itu, makanya dia mau menolong bayi itu. Nah, saat kakaknya melihat dari jauh kalau putri Firaun itu senang kepada bayi Musa, makanya kakaknya datang menghampiri putri Firaun. Terus kakaknya bilang sama sang putri, Tuan Putri mau saya bantu nggak untuk mencarikan seorang pengasuh yang bisa kasih susu adiknya, dede bayinya, seperti itu adik-adik. Nah, akhirnya Tuan Putri setuju. Nah, jadi ceritanya bayi Musa ini selamatlah diasuh oleh ibunya, diangkat anak oleh putri Firaun. Adik-adik tahu nggak maksud dari cerita ini apa?
Nah, di cerita ini bercerita bagaimana kita harus menolong sesama saudara, seperti kakak Musa menolong adiknya, yaitu dengan terus menjaga adiknya, memastikan keadaan adiknya tetap baik-baik saja. Nah, menolong sesama saudara itu tidak hanya berbicara tentang saudara kandung aja seperti kakak atau adik kita di rumah, tapi sesama saudara itu bisa juga sesama saudara di dalam Tuhan, seperti teman-teman sekolah minggu, guru sekolah minggu, itu juga saudara kita adik-adik, saudara dalam Tuhan. Nah, kita juga punya saudara-saudara lainnya seperti teman sekolah, teman bermain, itu juga bisa dibilang saudara-saudara kita ya adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Jadi Tuhan sudah mengajarkan kita untuk kita tetap mengasihi sesama manusia. Jadi semua orang yang dekat dengan lingkungan kita bisa menjadikan dan menganggap mereka sebagai saudara kita. Cuma ada saudara kandung, ada saudara dalam Tuhan, ada saudara dalam lingkungan. Ingat ya adik-adik, jadi kita harus menolong sesama saudara. Nah, dalam menolong sesama saudara ini adik-adik, kita nggak boleh ada rasa takut. Seperti kakak Musanya ini, kakaknya ini tidak merasa takut loh adik-adik. Padahal saat itu Raja Fir'aun sedang memerintahkan prajuritnya untuk cari-cari tahu ada bayi yang lahir nggak nih untuk dibunuh. Nah, kalau ada yang ketahuan menyembunyikan bayi itu, mereka bisa dihukum, bahkan bisa dikasih hukuman mati. Tapi karena kakaknya ini sayang sama adiknya, dia nggak takut, dia tetap menjaga adiknya walaupun dari kejauhan untuk memastikan apakah adiknya ini selamat. Nah, jadi adik-adik juga seperti itu ya, adik-adik harus menolong sesama saudara tanpa rasa takut. Nah, jadi tanpa rasa pamrih, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, selain itu, adik-adik juga harus menolong sesama saudara dengan berhikmat. Ngerti nggak berhikmat? Misalnya nih, kalau ada teman yang nggak ngerjain PR, terus adik-adik yang mengerjakan, itu namanya bukan menolong yang baik. Itu malah adik-adik mengajarkan mereka untuk menjadi anak yang bodoh. Nah, jadi adik-adik harus menolong sesama saudara itu harus berpikir juga, apakah ini sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah memang ini baik dilakukan atau tidak? Nah, misalnya nih, adik-adik lagi bermain layangan sama teman-teman nih, terus ada layangan salah satu teman adik-adik tuh nyangkut di pohon. Nah, pada saat layangan itu nyangkut, adik-adik jangan adik-adik yang ngambil layangannya. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan jiwa adik-adik. Adik-adik kan bisa jatuh kalau ngambil layangannya. Nah, menolongnya dengan cara apa? Dengan cara minta tolong kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitar adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau ada kakak-kakak lah di situ. Tolongin dong kak, ambilin layangan yang di atas pohon. Seperti itu. Jadi dalam menolong itu kita juga harus berpikir apakah yang kita tolong itu buat kebaikan atau tidak. Apakah menolong itu bisa membahayakan kita atau tidak. Nah, bagaimana caranya supaya menolong itu bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga bisa membantu teman kita ini membawa kepada hal-hal yang baik. Nah, dalam menolong sesama saudara itu adik-adik, kita juga nggak boleh melihat-lihat. Misalnya nih, dia kan bukan teman sekolah aku, ngapain aku tolong? Atau dia kan sukunya beda sama saya, ngapain saya tolong? Atau misalnya nih, dia kan bukan saudara seiman, ngapain saya tolong? Itu nggak boleh ya adik-adik ya. Menolong itu tidak boleh melihat apa-apa. Menolong itu harus dengan rasa yang tulus, dengan penuh kasih sayang, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Jadi adik-adik kalau menolong itu nggak boleh pamrih, seperti putri Fir'aun. Putri Fir'aun ini tahu loh adik-adik, kalau bayi Musa ini adalah bayinya orang Israel yang papahnya sendiri Raja Mesir memerintahkan untuk membunuh setiap bayi Israel. Tapi karena putri Fir'aun ini punya rasa kasih yang baik, dia punya rasa kasih sayang, dia memutuskan untuk menolong bayi Musa tanpa peduli dia kan bukan bayinya orang Mesir, atau biarin aja lah orang bukan
orang saya nggak kenal ini anak siapa, tidak, tapi dia tetap memutuskan untuk menolong bayi Musa. Nah, adik-adik tahu nggak? Karena pertolongan kakaknya dan putri Fir'aun, bayi Musa ini bisa selamat. Nah, selain bisa selamat, dia bisa tumbuh dewasa dan akhirnya dia menjadi nabinya Tuhan untuk memimpin setiap umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi dalam setiap pertolongan kita kepada sesama saudara kita, Tuhan itu punya rencana indah. Tuhan itu pasti akan membalaskannya berkali-kali lipat. Jadi adik-adik itu dalam menolong itu tidak boleh pamrih dan harus percaya kalau Tuhan punya rencana yang terindah dalam setiap perbuatan baik kita. Jadi adik-adik mengerti ya sampai di sini ya. Jadi kita itu harus menolong sesama saudara. Saudara itu tidak hanya saudara satu rumah atau saudara kandung kakak adik, tapi saudara dalam Tuhan, yaitu seperti teman-teman sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, atau saudara dalam lingkungan seperti teman bermain, saudara teman-teman sekolah, tetangga kita. Nah, dan dalam menolong itu kita nggak boleh memandang apapun, sukunya, agamanya, kaya atau miskinnya, tidak boleh adik-adik, karena kita anak-anak Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Jadi ingat ya adik-adik, jangan pernah takut untuk menolong sesama saudara, jangan pernah ragu untuk menolong sesama saudara, dan percayalah Tuhan pasti memberkati kita kalau kita mau terus berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik ya, bagaimana? Mengerti ya sampai di sini firman-Nya ya. Nah, selain itu adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan adik-adik untuk minggu depan, di mana ayat hafalannya diambil dari Amsal 19 ayat ke-7 yang isinya, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Sekali lagi adik-adik ya, di Amsal 19 ayat 7, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Jadi ayat hafalan ini jangan lupa dihafalin ya adik-adik, dan minggu depan kita akan bacakan bersama-sama adik-adik. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang menolong sesama saudara. Kita juga sudah membaca ayat hafalan untuk minggu depan. Jadi sekarang kita akan tutup ibadah firman Tuhan ini dengan berdoa ya adik-adik ya. Mari sama-sama dengan Kak Winda kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman ini Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menolong sesama saudara, anak-anak yang menolong sesama saudara dengan penuh keberanian, tanpa rasa takut, dan juga tanpa memandang apapun, tanpa memandang agama mereka, tanpa memandang suku mereka, tanpa memandang keadaan mereka. Tapi anak-anak kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mau mengasihi sesama saudara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Winda. Semoga adik-adik di rumah sudah siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan, kita angkat pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara.
sukacita. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Adik-adik di rumah boleh kumpulkan dulu persembahannya untuk minggu depan ketika gereja sudah dibuka. Adik-adik boleh menitipkannya melalui papa dan mama untuk diserahkan ke gereja. Atau adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahan dengan mentransfernya ke rekening yang ada di sini ya adik-adik ya. Baik adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian yaitu beri syukur. Setelah itu kita juga akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari adik-adik, kita kembali bernyanyi, beri syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima
Wah, adik-adik, sudah selesai juga ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1. Tapi sebelumnya, Inang tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik untuk tetap setia menjaga protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari adik-adik ya. Jangan lupa menggunakan masker dengan cara yang benar, menutupi hidung sampai ke dagu. Kemudian adik-adik juga harus rajin dan jangan malas untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan. Dan yang terakhir adik-adik, kurangi aktivitas yang ada di luar rumah ya. Tetap setia belajar dan juga beribadah dari rumah agar pandemi corona boleh segera berakhir. Kita boleh kembali bertemu, beribadah sekolah minggu di gereja. Baik adik-adik, semangat dan bersukacita selalu. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online kita berikutnya. Shalom.